Oke. Langsung saja kalau kursinya sudah ada 2, berarti saya akan bertanya dengan pertanyaan ciri khas saya. Dan yang mau saya panggil sekarang adalah... Ini penting ya dipanggil ya? Harus. Cita-citata. Hei, Abang. apa kabar? Kamu kecil sekali ya? Dari dulu. Dari dulu, silakan duduk. Hitam putih baru kali ini ya? Kenapa? Hitam putih baru kali ini? Udah 2 kali. Udah 2 kali kan ya? Iya sih, benar sih. Oke, langsung aja saya mau nanya-nanya aja sama kamu. Kan kamu terkenal nih ya? Amin, Amin, alhamdulillah. terkenal. Menurut kamu tuh terkenal karena bakat atau karena kebetulan? Sebetulnya kalau bisa dibilang bakat yang lebih banyak bisa menyanyi bagus sih banyak ya. Karena ya kebetulan juga atau ya mungkin semua sudah diatur sama Allah. Jadi bakat apa kebetulan? Kalau saya mah jelas kebetulan. Kalau saya. Kenapa kebetulan? Kenapa? Kenapa kebetulan? Kebetulan gue main sulap, orang nonton terkenal gitu. Sama aja sih sebenarnya. Ya kebetulan aja. Kebetulan ya. aja. Yaudah kebetulan aja. Oke, saya punya pertanyaan lagi. Kalau kamu nggak jadi penyanyi dangdut, kamu kerjanya apa sekarang? Dari dulu kan nyanyi. Cuma nyanyinya bukan menyanyi dangdut, nyanyinya lagu jazz kayak gitu. Jadi kalau nggak jadi penyanyi dangdut, kamu ngapain? Iya penyanyi juga, penyanyi. Tetap nyanyi? Tetap nyanyi. Tetap nyanyi. Oke. Cita-cita kalau ngelihat di depan kaca, cantik nggak? Alhamdulillah, biasa aja. Ya kalau kamu ngelihat kaca nih, ngelihat kaca, menurut kamu cantik apa tidak? Ya cantik kan perempuan. Cantik, cantik. Kalau lagi jelek lagi ngapain? Jelek lagi ngapain ya? Kalau jeleknya pada saat lagi ngapain? Pada saat tidur kali ya? Emang kenapa tidur? Kamu tidur mangap ya? Enggak juga sih, sebenarnya karena lepas kontrol aja kalau tidur. Tunggu. Kalau kamu tidur, kamu tahu jelek, berarti ada yang ngeliatin kamu tidur dong? Ada yang fotoin, Oh, ada yang kadang-kadang. fotoin, kalian ada yang ngeliatin. Saya mau tanya sama kamu nih. Kamu pilih ya. Kamu lebih baik terkenal sekali atau lebih baik kaya raya? Lebih baik kaya raya. Kenapa? Karena kalau menurut kita ketenangan, kesenangan itu susah didapat. Terus? Iya kalau udah kaya raya, mau apapun pasti bisa dilakuin. Mau apapun? Pasti bisa dilakuin. Pasti bisa dilakuin. Tapi kalau terkenal, harus menanggung tanggung jawab besar, bisa jadi public figure, memperlihatkan semua orang kalau kita baik, kalau kita benar, padahal nobody perfect. Oke. Kamu sayang sama orang tua kamu kan? Alhamdulillah. Kalau misalnya pilihannya adalah kamu dijodohin, tapi kamu nggak suka, ya? Atau kamu lebih baik kawin lari aja udah nggak peduli sama orang tua, pilih mana? Sebetulnya kalau Cita sih tipe orang yang semaunya sendiri sih sebenarnya. Apalagi kalau misalkan untuk pilihan sendiri karena memang udah sempat gagal. Jadi kalau menurut Cita ya mending kawin lari. Mending kawin lari. Ya ini menarik loh. Dia mengatakan yang sempat gagal ya kan, karena memang pernah gagal ya kan, karena memang pernah gagal. Makanya saya mau nanya gini, kalau seandainya pernah gagal, kalau kamu disuruh pilih mending jomblo seumur hidup atau balikan lagi sama mantan yang waktu itu? Jomblo deh. Kenapa? Ya karena Emang benci banget ya? enggak sih, karena hidup harus ke depan. Loh iya kan nggak apa-apa, kalau misalnya memang masih cinta kan balikan lagi bisa. Ya kalau nggak cinta ya nggak usah balik lagi. Daripada jomblo seumur hidup? Ya mending sendiri. Kenapa? Ya mending aja sendiri. Emang kenapa nggak mau balikan lagi? Ya karena itu kan masa lalu. Saya penasaran, emang dia orangnya kenapa sih? Nggak apa-apa. Saya cuma biasa baca aja. berita-berita doang gitu kan. Kamu terkenal nih, tiba-tiba ada cowok yang namanya Ijong. Dia ngaku jadi suami kamu. Terus kamu awalnya bilang enggak. Terus ternyata benar suami kamu. Nggak bilang enggak sih. Kamu bukan bilang enggak. Enggak, kapan bilang enggak? Habis kamu bilang apa?
nggak bilang enggak, belum konfirmasi aja Belum waktu konfirmasi. itu, karena kan apa ya, ya cukup menarik karena seneng juga sekaligus kaget juga. Kenapa senang? Senangnya karena udah 2 tahun lebih sendiri, terus cari-cari tiba-tiba nongol, ya Dia hilang alhamdulillah. waktu itu berarti? Ya, ya gitulah. Dia habis nikah sama kamu hilang? Terus dia nongol lagi pada saat kamu terkenal? Alhamdulillah. Jadi nyari terkenal doang dong dia berarti? Nggak tahu juga ya. Hah? Nggak tahu juga. Tanyakan pada yang bersangkutan. Loh kan kamu udah terkenal nih, tiba-tiba si cowoknya muncul. Kalau kamu udah terkenal cowoknya muncul kan artinya dia ingin nebeng ketenaran kamu, bukan? Kalau Cita sih nggak mau berspekulasi, ya orang juga nilai. Orang juga nilai. Iya ini saya menilai, Iya. makanya saya nanya Kalau benar saya apa mah- tidak gitu loh. Nggak mau komentar deh. Tapi kalau saya menilai gitu menurut kamu bagaimana? Ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Orang kan ada berpikir positif, ada berpikir negatif. Ya kalau Cita untuk Citanya sendiri sih lebih ke ya bersyukur selama ini. Apanya yang disyukurin? Ada orang menikah ditinggal terus balik lagi saat kamu terkenal, apanya yang disyukurin? Iya, berarti kan Cita bisa cepet dapat status kayak sekarang kan, punya status. Statusnya apa? Status janda. Oh iya. Gak apa-apa, janda-janda lagi laku kok sekarang ya. Lagi hits. Janda duda tuh laku sekarang. Udah ya. Soalnya saya duda. soalnya. Iya, jadi nah kamu nggak marah gitu merasa ada mantan kamu yang tiba-tiba hanya datang untuk nyari ketenaran gitu. Sebenarnya kalau dia nyari ketenaran kan gampang, tinggal datang aja ke studio Hitam Putih berantem sama saya langsung terkenal. Ya lebih ke apa ya? Ya alhamdulillah, karena kan selama ini ditungguin. Terus tiba-tiba ya muncul, ya berarti ada hikmahnya juga Cita terkenal. Terus kamu bilang apa sama dia? Kemana aja loh gitu. Enggak juga. Terus bilang apa? Terima kasih. Bilang terima kasih. Karena udah gugat cerai. Oh iya, karena udah gugat cerai. Akhirnya. Umur berapa sih sekarang? Alhamdulillah 21. Oh, cantik, umur 21 tahun. Berarti pada saat menikah muda dong. Umur 18. Umur 18 tahun menikah. Oke, umur 18 tahun. Menyesal tidak menikah muda itu? Ya menyesal karena kan memang nggak ada pengalaman sama sekali, terus tiba-tiba disuruh nikah, terus tiba-tiba harus nikah. Tapi ya pengalaman terbesar dengan adanya jalan Cita harus menikah, Cita harus berpisah, ya Cita nggak akan jadi Cita yang sekarang. Oke, berarti intinya menyesal karena menikah muda atau menyesal karena menikah sama si Ijong itu? Menyesal karena menikah muda. Menikah Kalau muda. kamu menikah muda dengan orang yang benar gimana? Ya alhamdulillah. Nah, berarti menyesalnya bukan karena menikah mudanya dong. Ya sebenarnya kalau menikah muda itu dibilang juga nggak baik. Karena apalagi menikah dengan yang nggak baik. Oh iya. Itu yang gue tunggu dari tadi gitu loh. Itu yang saya tunggu. Susah banget mancingnya dia ngomong begitu tuh, susah banget ternyata. Tapi udahlah, lupakan aja ya. Ya lupakanlah. Lupakan aja, dia juga sebentar lagi dilupakan kok. Paling lagi ngurusin gitar. Gak apa-apa saya ngomong, kalau nggak suka ya cari saya aja. Oke. Terus kamu sendiri sekarang sudah terkenal, pasti hidup berubah, secara ekonomi berubah, secara privasi berubah, semuanya berubah. Gimana rasanya? Kaget sih awalnya, karena kan juga menjadi seorang public figure nggak pernah terfikirkan, terus tiba-tiba dengan kagetnya tiba-tiba cung gitu rame semua gitu. Jadi awalnya sih kaget, tapi ya lama-lama memang ya harus disyukuri karena kan resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Terus apa yang udah kamu kasih ke orang tua kamu setelah kamu terkenal? Alhamdulillah udah bisa ngasih rumah baru, terus juga udah bisa ngerawat semua satu keluarga, intinya gitu. Ayah sakit katanya kemarin. Ya, Sakit lagi sakit kanker di. Sekarang gimana? Sekarang masih dirawat, cuma nggak dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena ayahnya memang nggak mau dirawat di rumah sakit.
nggak, karena pegel katanya kalau di rumah sakit. Iya. Jadi sekarang sering check up aja. Sering check up aja. Oke, dari semua yang udah kamu dapetin ini, orang tua udah dibeli rumah sama kamu terkenal, uang ada, cantik lagi. Yang belum kamu punya apa? Banyak sih ya, kalau manusia sih nggak ada puasnya ya. Yang belum punya ya pasti pasangan lah. Emang masih nyari sekarang? Atau sudah punya? Karena sibuk kerja kan ya. Sibuk kerja kesana kemari, jadi nggak mikirin juga. Terus juga udah pernah gagal, jadinya kayak sesuatu yang ya udahlah nanti aja, atau masih muda. Kalau menikah di usia 25-26 dengan pengalaman yang waktu itu, berarti kamu harus mencari cowok dengan tipe seperti apa? Yang pasti ya lebih baik dari sebelumnya. Tapi apa tipenya? Ya, Dia cowok-cowok yang mungkin suka sama cita-cita, tahu gitu kalau cara mendekati cita-cita seperti apa. tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa Kalau udah tanggung jawab pria dia? bertanggung jawab, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan orang yang dia sayang. Oke, tanggung jawab ini esensinya apa ya? Apapun. Baik itu tanggung jawab secara materi, terus semuanya. Dan itu yang gak kamu dapetin waktu itu berarti ya? Jalan Lagi-lagi. orang ditinggal ya kan? Oke. Di Ramadan ini kamu sibuk kerja nih, nyanyi di mana-mana gitu. Terus orang tua nggak kangen sama kamu? Iya sebenarnya kangen-kangen ya, cuma karena ya kembali lagi ke pekerjaan, kembali lagi ke resiko pekerjaan. Jadi kalau keluarga sih lebih ke support. Lebih ke support. Ada nggak yang belum kamu, ada nggak yang orang tua pingin dari dulu dan sesuatu tapi belum kamu dapetin buat orang tua kamu? Yang pasti sih aku belum sampai umrohin orang tua aku, karena pas begitu mau umroh ayahku jatuh sakit. Jadi yang ngurus kakak aku, terus juga kakakku juga punya anak. Jadi mama ngurus anaknya, jadi agak sedikit crowded lah, belum bisa. Belum bisa, oke. Mumpung orang tuanya mungkin nonton, ayah mungkin nonton, mau disampaikan sesuatu nggak ke orang tua kamu? Ya, mama, semoga mama sehat selalu. Insya Allah, Cita kalau misalkan ada rezeki, mama sehat, ayah sehat, semua keluarga sehat. Mudah-mudahan bisa bawa umroh semuanya. Terus buat ayah juga cepet sehat. Cita sayang ayah, Cita sayang mama juga. Oke, that's a nice one. Kita lanjut lagi satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya itu terus terang, saya pikir tahun ini nggak ada Ramadan. Kenapa? Lu karena- tahun ini nggak ada, gimana? Kan setiap tahun ada Ramadan. Luar biasa. Kalau ngelihat cita-cita ya, boleh ganti kohos aja nggak? Ya, badan sama, ukuran badan. Masa sih ya kan? seksi aku deh kayaknya. Ya, ukuran badan sama, Ya. ya kan? Kecil-kecilnya sama. Suara sama. Suara dari mana? Puji memuji. Na. Gimana tuh? Pak, saya mau ditimpuk apa gimana? Jangan Pak, jangan. Kenapa? Badan sama, ukuran sama. Ya, ya. Cuman lekukan dia tuh pada tempatnya gitu loh. Lakukan saya? Saya agak ini sih, agak sembarang ya. agak sembarangan. Ibarat kata itu polanya aku asimetris. Iya gitu. Jadi gimana gitu Iya ngeliatnya? gitu ya. Lihat ini aduh masih Wah. muda lagi. Bapak ngeliat cewek cantik ya kan, otaknya langsung kemana-mana, harus dinetralisir pakai tausiah. Nih ada ustadz aku datengin karena tahu Om Deddy pasti kalau ngeliat cita-cita nanti pikirannya kemana-mana, harus dikembalikan ke jalan yang benar. Jadi Om Deddy harus mendapatkan siraman rohani. Sama ya, siapa? dari Pak Ustadz. Sama ada Tahu nggak? ustadznya? Ada ustadznya. Mana ustadznya? Ustadznya perlu dipanggil namanya atau langsung aja, biar surprise aja buat Om Deddy ya. Serah. Pak Ustadz, silakan masuk. Aduh
Kenapa biar ada sih? Kan Ustadz banyak. Di Indonesia tuh Ustadz banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di Indonesia tuh Ustadz banyak. Ada ratusan, ada ribuan. Ya, Kenapa harus dia mulu? ya. Karena yang mengerti Om Deddy ya kan cuman Pak Ustadz Wijayanto doang. Cuman alhamdulillah sih, saya itu terus terang, saya pikir tahun ini nggak ada Ramadan. Kenapa? Lu Karena tahun ini nggak ada di mana? Kan setiap tahun ada Ramadan. ya, tapi tahun-tahun kemarin kan berarti hitam putih, ada calling, oh berarti ada Ramadan. Oh. Nah, kali ini kok nggak ada calling, oh berarti emang nggak ada Ramadan tahun ini. Iya, iya, iya. Ini langsung takbiran Pak Langsung Ustadz. takbiran, tahu-tahu, iya. Ini yang diundang bukan Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz cukup takbiran aja. Yang Oke lah. diundang anaknya Pak Ustadz. Kemarin Oh, iya. anak istrinya datang. Benar. Ustadznya nggak Nggak ada. ada. Sekarang ustadznya ada. Anak istrinya nggak nggak datang. ada. Katanya keluarga bahagia. Iya. Kita silakan duduk. Gua pergi dulu sebelum dibalas. Iya. Soalnya dia mau balas. Senang saya, serius saya kangen banget. Kangen ya. Apa kabar Pak Ustadz, masih Alhamdulillah hidup? aman, terkendali, 86 masih hidup, masih. Benar pada ya. satu saat di sini Twitter semua pada rame banget. Saya nggak tahu apa share-nya rendah, apa kurang ngangkat rating, apa gimana, kurang apa sih saya? Siap. Ya, Gini Ustadz, share-nya Iya. tinggi. saya tinggi. Terus pada saat itu ada co-host masuk. Nah, Saya. Kohos itu ya? ini kalau ini co-host ini nggak ada, sebenarnya Ustadz akan ada terus. Iya. Berarti kalau ketemu kohos itu ada doanya itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Saya kontrol yang Pak Ustadz. Lebaran mudik nggak? Enggak lah, dia banyak job. Mode Amin satu itu. Amin satu ke Jogja. Ke Jogja tapi lewatnya Surabaya karena nggak ada tiket. Nggak ada tiket, terpaksa dapatnya ke Surabaya, baru balik ke Jogja. Transit 5 jam di Surabaya. Mudiknya berapa lama? Mutiknya mungkin seminggu untuk keluarga lah. Seminggu untuk Habis keluarga. itu jadi Bang Toyib lagi ya Pak Ustadz ya. Saya paling nggak enak kalau ada pertanyaan yang seperti itu. Karena Kemarin anaknya Kenapa ya? mengeluarkan air mata loh. Iya loh, kangen karena papanya nggak pernah pulang-pulang. Katanya gitu kemarin. Tapi kalau aku lama di rumah, istriku yang nggak seneng. Nggak bisa ganti mobil. Oh iya. Cita mudik juga kan? Insya Allah mudik. Kemana mudiknya? Ke Bandung. Oh ke Bandung. Mau nanya Enggak, saya males nanya. Nggak mau nanya. Ya Atau Intinya gini. gini aja, saya kasih jawaban dulu, nanti pertanyaannya belakangan gimana? Terserah deh mau ngapain. Inti pertanyaannya aja. Ustadz dan Cita-Citata pernah mengalami masa-masa belum terkenal. Nah ya, Kalau Ustadz mungkin terkenalnya sudah lama, tapi pasti pernah mengalami masa-masa belum terkenal. ya. Nah, berapa saat yang lalu, mungkin udah tahunan lalu, Ustadz makin lama makin terkenal, makin lama terkenal. Kalau Cita-Citata tiba-tiba meledak terkenal. Gimana Ustadz? Apakah lebih nikmat Ramadan sebagai orang biasa-biasa saja? Atau lebih enak Ramadan sebagai orang yang terkenal? Serius, saya sebetulnya itu mengalir semuanya. Saya tidak pernah menceritakan, bahkan doa saya itu supaya saya terhindar dari keinginan untuk tersohor, keinginan untuk terkenal. Untung saya punya ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu saya bicara tentang saya tidak mau tercabut oleh masyarakat. Saya ini anggota masyarakat, tidak mau tercabut, sehingga saya harus bisa menikmati menjadi diri saya sendiri. Saya sampai sekarang enjoy untuk diangkut, enjoy untuk makan di warteg. Teman-teman yang lain mungkin tidak nyaman, sibuk diajak foto, kalau saya nikmati aja nggak apa-apa. Nah kan tapi kan tetap aja ketika jalan, ketika apa, Ada, urusannya itu memang kan ada pasti. seperti itu. Ada, tetapi saya anggap itu bukan sesuatu yang menjaga jarak. Justru itu bagian. Jangan gitu. Gina aja minta selfie sama saya. Gitu. Iya. Ya, Serius kamu minta selfie sama Ustaz? Kayaknya kebalik deh Oh, Pak kebalik Ustadz. ya? Tadi katanya foto prewed sama aku. ya, tapi prinsipnya memang jangan sampai orang itu dia harus menjadi dirinya sendiri. Saya tidak mau gara-gara orang mengenal sehingga saya mau jalan di mall aja menjadi nggak nyaman. Bagaimana bisa menjadi dirinya sendiri Ustaz? Ya. Sekarang kalau misalnya Anda sudah terkenal,
Jangankan jalan di mall gitu. Makan di restoran aja saya baru Betul. mangap orang minta foto, pengen saya Betul, keplak. memang orangnya. seperti itu. Tapi tetap saya layani dan saya tidak mau terganggu. Anda kapan makannya? Ya kadang-kadang ada kenikmatan malah nggak pernah bayar saya. Biasanya sudah dibayari sama fan-fan itu. Banyak. Alhamdulillah. Oh, Anda menggunakan kesempatan itu namanya. Ya itu keberkahan. Tapi aneh sekali, saya itu selalu serius ini saya tablik akbar dengan ribuan orang semuanya. Itu bukan dia memuja saya, itu enggak. Salam buat Bang Dedi, salam buat Bang Dedi, salam buat Dedi. Saya nggak ngerti kok sampai Mungkin kita sampai jodoh. nama saya itu tidak dikenal nama Wijayanto. Habis Itu Ustaz hitam putih, Ustaz hitam putih, Ustaz hitam putih. Ini bukan saya putih, hitamnya di sono saya bilang. Serius, boleh dicek. Ini serius di banyak tempat Ustaz hitam putih. Ini. Saya itu nama saya malah nggak dikenal. Ini. Jadi Ustaz hitam putih ya Iya. sebutannya ya. Dulu, sekarang sih nggak laku. Tapi nggak apa-apa di tempat lain masih banyak. emang udah bener nggak usah diundang lagi kan udah Iya. bilang. Nggak apa-apa di tempat lain lebih basah malah. Cita nih belum jawab nih Pak. Iya. Gimana tuh? Ya alhamdulillah kalau cerita sendiri sih memang Luar biasa. itu. Belum jawab. ada enaknya, ada nggak enaknya. Memang jauh-jauh dari, sama seperti Pak Ustadz, kita juga dari awal memang nggak pernah terpikirkan bisa jadi public figure, terus tiba-tiba terkenal, semua orang kenal Cita gitu. Jadi kaget, tapi ya memang ya mau nggak mau gitu loh. Tapi ya kalau Cita sendiri sih, Cita melihat Cita senang sama seseorang, Cita menggemari artis satu artis, itu Cita kalau Terima misalkan kasih loh ya. Artis bukan artis yang digemari. Apa sih? ya Bukan penyanyi desainer. lah, Cita suka sama seorang penyanyi, penyanyi ya. luar. Luar? Oh, nggak Kalau jadi. misalkan Cita nggak dapat foto, nggak bisa salaman tuh sedih rasanya. Sedih ya. Sedih rasanya gitu. Ya nanti kita foto lah. Sama penyanyi luar. Bapak penyanyi bukan? Saya bukan penyanyi di Indonesia kan, tapi saya di luar. Apa itu? Pernah keluar aja kagak saya. Jadi Itu rasanya sedih banget. Jadi ya kalau misalkan memang kita ada waktu, misalkan ada kesempatan ya mau nggak mau kan harus diladenin. Terus juga dengan ikhlas juga karena Cita sendiri digituin nggak mau. Jadi emang pengalaman alhamdulillah tahun ini jadi public figure, sebelumnya memang nggak terkenal, memang lebih enak nggak terkenal. Bebas mau bebas, ngapain aja. privasinya ada. Ya, gitu. Ya, kalau ini privasinya jadi akhirnya jadi milik masyarakat. Tapi itu resiko ya. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini banyak kerjaan, dapat rezeki Ya, juga. ya. Sering dimintain foto kamu di jalanan. Sering kalau aku sih. Berarti kamu bawa foto kemana? Ya aku bagi-bagiin aja gitu ya. Oke, kita akan mengundang salah satu selebriti lagi. Selebriti ini juga di Ramadan ini kayaknya banyak banget kerjaan. Jadi saya nggak tahu bagaimana pengalamannya. Langsung aja. Ah, ini juga cantik. Aduh. Ustaz, tolong nanti Om Deddy dituntun lagi ke jalan yang benar ya. Kimberly Ryder. Hai. Kabar. Hello. Keren banget Bapak diri di sini. Iya, berdiri di situ ya. Lu lihat ya. Kenapa? Gua kalau cepika-cepiki sama dia tuh bisa langsung gitu. Cepika-cepiki sama lu kan gua mesti jongkok. Oh, besok aku datang lebih jongkok lagi begini Om Deddy. Bajunya sama-sama hijau. Saya cantik ya sama Luar aku biasa. ya. Apanya sama-sama cantik. Loh, ya sama ini loh kayak Kimberly ya Muka kan. dia mah jelas-jelas bule. Muka aku? Muka lu kayak abu gosok. Jauh, jauh. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi hitam putih. Lu kenapa dia sampai mau sih sekarang? Pak Ustadz, tolong tanyain dong Pak Ustadz buat Cita sama Kimberly aja ya. Tapi Pak Ustadz nggak usah jawab ya. Iya, kebiasaannya kalau di malam lebaran ngapain gitu Pak Ustadz? Cita-cita tolong tanyain dong. Masih? Lihat Kimberly pakai hijau-hijau itu cantik gitu ya, bajunya hijau tuh Matching. cantik. Warna hijaunya tuh bagus. Aku juga hijau. Kamu hijaunya tuh kayak ketupat di hari Natal. Ya aja, ketupat tuh di hari lebaran.
Ya ketupat di hari Natal tuh berarti udah busuk banget, soalnya udah kelamaan. Udah coklat warnanya, Iya. udah jelek ya. Beda lah. Ya ampun, saya cantik banget. Dari tadi aku di belakang sih dimintain foto sama teman-teman di sini, semua foto. Aduh, aku sibuk. Halo Kimberly. Halusinasi. Berharap aja gitu biar kesannya kayak terkenal banget. Iya, gitu udah tanya. Kok dari tadi aku terus yang nanya sih? Soalnya kalau saya nanya sama dia nanti saya jatuh cinta. Oh, Tanya aja. oke. Saya baru mau mepet cita-cita tadi diambil sama dia. Karena banyak unsur yang bisa menyatukan. Paling kan unsur hijaunya itu loh. Hijaunya kan Oh belagu banget punya cincin baru aja belagu. Pamer. kan ini nggak ada chemistry-nya sama sekali. Hitamnya nggak ada unsur-unsur hitam sama sekali. Itu. Kalau Pak Ustadz masih ada baju juga, Masih ada masih ada baju, masih ada nuansa-nuansa hijau. ya. Kita kan masih kompak ya. Ini kan Satu ada aja nggak kompak. hijau-hijaunya. Iya lumayan hijau, ini hijau. Oh, bisa. Banyak Tanya ya, Kimberly kayak ini bulan Ramadan sibuk ya, banyak kerja ya? Iya, saking sibuknya begini jadi serak. Iya. Sakit Tuh jadi Pak, batu. ciri kalau artis sukses ya Pak ya, suaranya habis. Lu dari lahir. Kayak aku juga sember gini karena aku banyak job. Aku nggak serak tapi jatuhnya jadi Job Anda sember. tiap hari sama saya. Iya juga Saya sih. nggak sember. Iya ya, saya doang yang sember Iya. ya. Berarti Aneh. nggak jadi kriteria deh. Tapi dia katanya abis ini dia mau keluar mau kemana? Luar angkasa. Keluar angkasa. Luar negeri. Mau keluar negeri. Iya. Mau ngapain? Iya, aku mau sekolah lagi di Inggris. Tanggal Pertengahan Agustus lah, pertengahan Agustus. Di Itu mana di kuliah? Inggrisnya? di London. London. Saya dulu di Sheffield. Saya apa mau? Sheffield. Sheffield. Sheffield University. Ya. Emang kita nanya ya? Kita tadi Saya ini kita nanya Tapi dia. Pak Ustadz pengen ngasih hubung-hubungan informasi. aja. Iya juga, nggak boleh. Kalau sama Pak Ustadz nggak boleh marah-marah. Iya, begitu. Ini lebaran lagi. Nah, mau lebaran lagi kan mau maaf-maafan ya Pak Ustadz ya. Berarti kalau sekolah ke Inggris berarti pulang lagi ke Indonesia nggak? Pulang lagi ke Indonesia pas lagi breaknya. Setelah itu pergi lagi gitu. Insya Allah, ya. Jadi pulang pergi terus. Iya, paling kalau lagi ada break balik ke sini terus kerja lagi. Tanya. Nanya lagi. Ya, kamu Kenapa aja. aku lagi Ya, nanya? kamu kan sama udah. Oh, Kebiasaannya Anda lebaran. lah kan tinggal nanya langsung. Enggak, saya males kalau di dia. Saya nanya nanti celah lagi. Pak Ustadz tolong tanyain dong Pak Ustadz buat Cita sama Kimberly aja ya. Tapi Pak Ustadz nggak usah jawab ya. Ya. Iya kebiasaannya kalau di malam lebaran ngapain gitu Pak Ustadz? Cita-cita tolong tanyain dong. Apa Aku udah bilang capek. Terus kamu ngomong ke aku, Terus aku terus nanya. aku ngomong ke Mas Anu. Dia yang jawab. Lama-lama Udah tahun ini pada nggak usah lebaran aja deh gimana? Jadi nggak usah ada pertanyaan. Biasanya kalau takbiran gini paling nyiapin buat lebarannya kan nyiapin makanan, nyiapin meja. Karena biasanya keluarga pada datang ke rumah aku gitu. Iya, makan-makan, ngobrol pada lebaran. Om, tante, sepupu, saudara pada ke rumah aku. Dan nyiapin kamu. Nyiapin keluarga aku maksudnya. Oh, kira nyiapin di Kimberly bantu Bareng-bareng. asisten rumah tangga gitu. Dan nyiapin dia bantu. membantu. Kalau Citata, Kalau Cita kan satu keluarga tuh keluarga besar. Jadi cucu mama Citanya banyak. kecil tapi nggak terlalu besar. Cucunya mama banyak. Jadi ponakan aku banyak. Terus kakak juga kan ada, kita berenam bersaudara. Jadi kalau misalkan mau takbiran itu udah pasti kita barbekyuan. Bakar-bakar biar berasa lebih ngumpul lagi. oh ya memang kalau kebakaran biasanya orang ngumpul sih. Jangan sampai kebakaran. Sampai kebakaran. Ini kan cuma bakar-bakaran, bukan kebakaran. Iya. Kayak bakar ikan, Oh, bakar kayak ikan. gitu. Oh, iya. kasihan dong. Kenapa? Kok kasihan? Marisa Haq, masa ikan mau dibakar? Ikan. Ikan pasti itu. Kalau Ustadz kebiasaan lebaran ngapain selain tidak pernah pulang? Enggak, itu momen lebaran momen yang saya wajib. Saya pertama tidak pernah melayani khutbah Idul Fitri. Benar. Ya, Idul Fitri Nggak pernah? saya enggak pernah. Karena Idul Adha
saya lebaran haji selalu haji. Saya 15 tahun di haji terus, jadi saya tidak mau melewatkan kesempatan kumpul keluarga. Itu sebagai kafaroh. Kafaroh itu penebus dosa. Karena sebulan saya tidak bisa pulang, anak istri yang kesini, ya waktunya pulang itu sesuatu yang siapapun. Saya dipanggil Jokowi aja nggak mau, serius. Pernah dipanggil Jokowi? Enggak, karena nama saya bukan Jokowi. Iya. Ya, tapi memang momen keluarga itu luar biasa. Saya terus terang tidak meneteskan air mata kalau sudah malam takbiran, karena saat itulah saya betul-betul semuanya intas gitu. Jadi apa ya, anak istri semuanya itu bertemunya tidak hanya by telepon, tidak pernah. Jadi luar biasa memang. Itu harta yang paling berharga itu memang keluarga. Itu Luar biasa. Kalau maknanya sendiri apa, Ustadz? ada 3 hal ya yang berkaitan dengan Lebaran itu. Satu, Idul Fitri sendiri. Idul itu bahasa Arab, kalau Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, alor, etan, sama ulon itu bahasa Jawa. Fitri itu kembali kepada fitrah. Maka orang di Lebaran itu mengembalikan pada fitrah. Fitrah itu 4 hal, mohon maaf. Jangan sampai kita perayaan tetapi lupa kepada 4 hal. Kembali kepada ini aja biar kelihatan ini ya. Juga ini sombong ya. Kembali kepada nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Jadi benar saja tidak cukup, harus baik. Baik saja tidak cukup, harus indah. Indah saja tidak cukup, tapi juga harus suci. Benar tapi tidak baik ada. Ditanya jutek, itu benar tapi nggak baik. Dari mana Gina? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Gak makan, sudah. Gak makan mati, Pak. Nah, itu benar, tapi tidak baik. Dan itu bukan fitrah. Baik saja tidak cukup kalau nggak benar. Misalnya nolong orang miskin. Orang miskin itu sana, kelihatan. Orang miskin. 2 orang itu. Nolong orang miskin itu, nolong orang miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya, misalnya. Ya. Itu bagus, tetapi tidak benar karena jadi Robin Hood. Nah itu namanya tidak Idul Fitri. Jadi benar, baik, dan indah. Nah keindahan itu penting. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, ibadah saja perlu keindahan. Sholat itu perlu keindahan, ngimami sholat perlu ada bacaan yang bagus, tetapi indah juga harus benar. Jadi mentang-mentang indah, lupa kebenaran ya nggak boleh. Sholat dikasih musik ya nggak boleh. Wah ini seniman, wah sholat langsung pakai endang, tung tak, dam dung, tung tak, terus trung, nah ya nggak boleh juga. Jadi dan yang ketiga adalah kesucian. Kesucian itu malam hari ini kita buat suci. Suci lahir, suci batin, mengklirkan hubungan. Saya suka bertengkar itu hanya semata, itu sebetulnya hanya kita sebenarnya di sana ya peluk-pelukan biasa aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi maksudnya kalau Ustadz sama saya tuh suka bertengkar tuh atau suka demi rating, rating, itu hanya untuk jokes doang? Iya, casting. Saya enggak loh, saya sakit hatinya beneran. Udah, yuk langsung aja, cita-cita silakan. Bila dapat rezeki, bilang alhamdulillah. Besar kecil yang penting berkah. Bila dapat rezeki, jangan lupa zakatnya. Bagi-bagi amal jariah. Jangan pernah mengeluh berapapun rezekinya. Jangan pernah mengeluh, kita harus menerimanya. Bersyukurlah pada yang maha kuasa. Bersyukur atas
saya tinggal di daerah dulu, itu ada orang tua yang nyedot ingos anaknya karena pilek. Tapi dari yang hadir di sini, mohon maaf, tanya serius, adakah yang mau nyedot ingus bapaknya? Nih, dari tadi bintang tamunya nggak dapat minum ya Om. Ini spesial. Kalau dekat-dekat Lebaran atau kayak takbiran gini, bintang tamu kita kasih minum. Kalau yang hari-hari biasa nggak usah. Bentar ya, aku ambilin minum ya. Kenapa sih? Gimana? Ya kan ini karena ada momen spesial Lebaran, ya. Lebaran ya kan, malam takbiran nih ceritanya sekarang. Jadi yang hadir malam hari ini Kasih kita minum. kasih minum. Iya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah minum. Saya ada bayangnya. Bayang. Nggak ada Pak Ustadz, banyak mintanya nih Pak Ustadz Gaya. nih. Keren banget. Ustadz tadi minta apa? Air tajin. Bina. Wah. Emang Ustadz bisa minum wine, Ustadz? Enggak, saya cuma nanya. Oh, cuma nanya. nanya doang kan? Oh, Ada wine atau enggak? biasa minum. Tapi nggak minum. Ini minuman spesial buat Pak Ustadz, buat Iya. Kimberly dulu deh. Terima kasih. Buat Cita, buat Pak Ustadz. Makasih. Satu lagi ya buat aku. Ini buat hostnya gimana? Enak. Ini gelasnya. Ya, ambil aja langsung Pak Kosong, ya. Pak. Imaginary. Dari situ ya. Aku minum dulu Iya. sedikit ya. Coba lagi minum lagi. Minum lagi. Bapak Biar mah. masuk banget gitu. Iya benar kan aku jadi nggak cantik, aku harus cantik minumnya kan Lebaran. Kimberly biasanya kalau Lebaran gitu ya, ada kebiasaan apa sih? Aku biasanya ya kayak tadi aku bilang, aku nyiapin makanan. Ya, udah dimasak sih beberapa hari sebelum Lebaran, udah mulai masak rendang apa segala macem. Dan dengan keluarga aku pokoknya akan selalu nyiapin ini nih, luwak white coffee. Karena enak kan sambil ngobrol, sambil minum luwak white coffee. Oh gitu, enak sih ya. Tapi Enak. rasanya ada macam-macam. apa gimana? Rasanya macam-macam. Ada original, ada mocha rose, French vanilla, sama karamel. Dan enaknya itu bisa diminum dengan hangat ataupun pakai es juga enak. Pokoknya panas atau dingin atau dikreasi pun dijadiin kolak, apa dicampur sama kolak itu juga enak lah. Oh gitu. Iya. Ya kan white coffee ada banyak. Harus yang ini Oh banget iya, atau gimana? harus yang ini, harus yang ada luaknya ini. Karena udah pasti enak banget. Pas nyaman diminum kapan aja, karena nyaman di lambung juga. Gitu, dan pas banget buat hari spesial nih. Dan ini juga bisa dijadiin bingkisan seperti ini. Pas buat dikasih untuk keluarga atau kerabat untuk hari spesial Lebaran besok. Oh dijadiin parcel gitu Iya. ya? Iya. Aku mau saranin keluarga aku juga untuk Boleh. minum ini ya kan? Iya. Benar ya? Iya. Aromanya juga enak banget kan? Iya betul. Iya, sekali minum yang ini pasti nggak akan mau pindah ke kopi yang lain. Ini mau bagi-bagi 2 juta rupiah juga ya? Iya, untuk orang? jadi kemarin aku udah bilang sama Mas Anu untuk berbagi berkah sama ada namanya Pak Ahmad. Seorang kakek yang katanya kerja keras. Dia kalau kerja udah keras tua ya, banget. pantang menyerah ya. Kayak gimana sih? Boleh Ini lihat ya? ada videonya. Saat ini berada di rumahnya Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad. Ya. Anu Pak. Pak Ahmad. Ya. Biasa nih Pak, enak nih Pak ya. Mau nanya-nanya nih Pak. Boleh. Gosipnya Bapak dagang asinan tiap hari. Tiap hari. Full setiap hari. Full. Nggak ada berhentinya. Enggak. Nggak kayak PNS Sabtu Minggu libur. Enggak. Kalau ibu sendiri bantu Bapak. Ibu tadinya ikut kerja, ya pergi rumah tangga dah. Sebegitu babe jatuh, ibu berhenti kerja, ganti dagang.
gantiin babe di rumah. Bapak umurnya berapa? 78. 78 tahun. Iya. Masih kerja buat anak istri Alhamdulillah ya. sampai sekarang. Pak Ahmad, saya nih sama tim Hitam Putih sama Mas Jeko Iya. dan Mbak Tina itu dikasih kepercayaan dari Luwak White Coffee. Kita mau memberikan sesuatu, tapi ini semata-mata agar jadi motivasi buat Pak Ahmad. Iya. Mudah-mudahan diterima ya Pak ya. Ya amin. Saya terima banget. Ini Pak, Alhamdulillah ya Rabbil alamin. bisa 1 juta rupiah dari Bapak. Amin. Intinya sih ya, semoga Bapak sama Ibu sama anaknya juga lebih semangat lagi. Nah ini kita ada irisan juga dari Luwak White Coffee dan Mas Jeko. Ini kan isinya kopi dan berbagai macam nih Pak. Jadi silakan nih Pak, barangkali Ibu sama Bapak mau ngopi ya, kopinya Luwak White Coffee. Itu saya pamit dulu nih Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih ya. Alhamdulillah. Pak, Iya, salam. Iya, jadi begitu. Jadi kita udah berbagi 2 juta rupiah dari persembahan dari Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Oke. Luar biasa. Silakan diminum lagi. Boleh nih. Oke deh. Silakan loh, Ibu Cinta, Pak Ustadz. Oh ya, Luwak White Coffee ini adalah kopi putih pertama di Indonesia. Dan pilihannya keluarga seluruh Indonesia. Karena apa? Karena nikmat dan nyaman diminum kapan aja. Apalagi kalau kita minumnya dengan orang spesial. Apalagi pas hari Lebaran ya besok ini. Tambah mantep. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Cuma saya mau tanya satu pertanyaan buat masing-masing. Kalau misalnya saya tanya mungkin dari Ustadz dulu, Ustadz. Kalau misalnya Anda harus minta maaf pada satu orang, siapa itu, Ustadz? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Alasannya sederhana. Saya, alhamdulillah, istri saya 3 anaknya. Ketika anak saya sakit, saya sampai berdoa supaya saya bisa menggantikan. Ya Allah, bahwa yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Tapi saya yakin di antara yang hadir di sini tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya pikun, ya Allah, bahwa yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa ke hitam putih, tidak ada. Bahkan saya itu punya pengalaman tak terlupakan ketika ada, saya tinggal di daerah dulu, itu ada orang tua yang nyedot ingus anaknya karena pilek. Tapi dari yang hadir di sini, mohon maaf, tanya serius, adakah yang mau nyedot ingus bapaknya? Oh, bapak pilek ya? Sini saya sedot ingusnya, ada yang mau. Jadi orang tua itu yang paling utama. Oke, baik. Cita-cita orang tua juga? Ya, pasti orang tua. Pasti orang tua. Kimberly? Pasti tua. semua orang tua. Oke, baik. Terima kasih udah hadir di sini semuanya. Dan ingat bahwa ketika kita lahir itu, we born to make mistakes, not to fake perfection. Saya Deddy Corbuzier Pagina, inilah Hitam Putih.